Selamat datang di pertemuan ke-1, yaitu pengantar studi masyarakat Indonesia. Pada mata kuliah ini, kita akan membahas 3 konten. Yang pertama adalah prinsip dasar, meliputi pengertian, interaksi sosial, dan norma sosial. Berikutnya adalah konflik sosial, meliputi asal mula, dampak sosial, serta perubahan sosial. Dan yang terakhir adalah tugas. Yang pertama adalah prinsip dasar, yang akan kita bahas pengertian, interaksi sosial, dan sistem sosial. Pengertian, masyarakat dalam istilah Inggrisnya adalah society, sedangkan kata masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu syakara, yang berarti ikut serta atau partisipasi. Kata Arab masyarakat berarti adalah saling bergaul, yang istilahnya adalah berinteraksi. Sedangkan menurut para ahli, yaitu Hasan Sadili, Cara Ningrat, Ralph Linton, Bertrand, Sukanto, serta Hartanhan telah memberikan pendapatnya mengenai masyarakat. Nah, berikutnya adalah interaksi sosial. Pada PowerPoint ini terdapat 4 individu, yaitu individu A, individu B, serta individu C dan individu D. Keempat individu ini melakukan interaksi sosial antar satu dengan yang lain, individu A dengan individu C dengan individu D dengan individu B, serta individu A dengan individu B, ataupun secara acak. Individu A, B, C, dan D melakukan hubungan sosial. Hubungan ini terjadi dalam kurun waktu, tempat, dan situasi tertentu. Hal tersebut adalah interaksi sosial. Interaksi sosial terbentuk karena adanya saling hubungan di antara komponen-komponen, yaitu antar individu yang terdapat di dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga membentuk suatu kesatuan atau suatu integrasi. Interaksi sosial yang terjadi jika tidak ada satu aturan, maka dia tidak akan terjadi interaksi sosial secara baik. Maka muncullah yang namanya norma sosial. Norma sosial dalam suatu masyarakat dikenal adanya nilai dan norma yang memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan sosial, sehingga nilai merupakan pola kelakuan yang diinginkan masyarakat, sedangkan norma merupakan cara melakukannya. Nilai atau value artinya suatu ukuran, patokan, anggapan, keyakinan yang dianut oleh orang banyak, dalam hal ini adalah masyarakat, dalam suatu kebudayaan tertentu, sehingga muncul apa yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dikerjakan, dilaksanakan, atau diperhatikan. Nilai berbeda dengan norma. Norma adalah cara perbuatan dan kekuatan yang dibenarkan untuk mewujudkan nilai tersebut. Maka, jika nilai dalam masyarakat itu mahasiswa atau anak muda harus menjadi orang yang baik, maka normanya adalah melakukan belajar dengan sungguh-sungguh. Hal ini adalah hal yang sangat wajar kita jumpai di masyarakat kita. Ada banyak sekali contoh norma sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia. Berikutnya adalah konflik sosial. Konflik sosial ini terjadi jika interaksi sosial tidak terkontrol oleh norma, maka muncullah konflik sosial. Masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri dari beberapa komponen di dalamnya akan membentuk diferensiasi atau perbedaan. Perbedaan ini diperkuat oleh hak-hak dan kewajiban yang berbeda dengan berbagai macam alasan. Diferensiasi tersebut menghasilkan sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Diferensiasi sosial akan semakin kompleks akibat adanya pengaruh faktor-faktor yang datang dari luar atau eksternal, sehingga terjadi disfungsi atau tidak terjadi secara normal dan ketegangan-ketegangan di dalam sistem sosial yang bersangkutan dan menyebabkan terjadinya perubahan sosial.
Inilah mengapa terjadinya konflik sosial. Sedangkan cara menyelesaikan konflik sosial terdapat 3 macam. Yang pertama adalah dengan konsiliasi, yakni lewat lembaga-lembaga sebagai wadah untuk melakukan diskusi dan mengambil keputusan di antara pihak-pihak yang bertentangan. Kedua, melalui cara mediasi, di mana kedua belah pihak yang bersengketa sepakat menunjuk pihak ketiga untuk memberikan pandangan dan nasihat mengenai menyelesaikan sengketa mereka secara baik. Cara ini lebih menumbuhkan rasionalisme dan mengurangi ekspresi-ekspresi emosional dari kedua belah pihak. Dan cara yang terakhir atau ketiga adalah lewat perwasitan atau arbitrasi. Dalam hal ini, kedua belah pihak terpaksa menerima keputusan-keputusan dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini sering kita sebut dengan polisi atau pihak lain. Berikutnya kita masuk dalam tugas. Tugas ini adalah tugas individu, maka dikerjakan sesuai dengan pengetahuan saudara. Tugasnya adalah berdasarkan materi yang sudah disampaikan, berikan pendapat saudara tentang hidup dalam bermasyarakat. Saudara dapat mencari referensi dari berbagai macam sumber. Kerjakan dengan format penulisan bebas, minimal 3 paragraf, kumpulkan dalam format PDF. Waktu dan via pengumpulan ditentukan antara dosen dan mahasiswa. Demikian mata kuliah pengantar studi masyarakat Indonesia. Saya ucapkan terima kasih.